musafir selalu melangkahkan kaki, menyusuri bumi yang tak bertepi, beratapkan langit, belantaikan bumi. Hujan dan angin selalu mengiringi, mencari jati diri, mengharap ridho ilahi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Mau perjalanan menuju Jawa Timur. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erwin Krismawan. Mau ke Jawa Timur. Napak tilas. Mau bertemu sama seseorang. Sedang di mana Mas Hadi? Mau ke Jawa Timur, mau berziarah. Napak tilas ke makam para wali dan menelusuri para silsilahnya. Nanti akan saya ini lagi mampir ke warung kopi dulu, mendinginkan mesin. Semoga mohon doanya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah subscribe. Mohon dukungannya, channel ini semoga berkembang dan bermanfaat, saudara-saudaraku. Warungnya lagi rame teman-teman. Ini di warung saya. Duduk di warung, habis ngisi bensin, bawa sepeda motor. Ini warungnya, tukang warungnya lagi sibuk ini. Ya siap-siap Bu. Nanti kita kasih jaro tunjannya diwawancara. Insya Allah siap. Mungkin nanti ya teman-teman, kalau sudah nyampe akan saya upload dan akan saya jelaskan. Jadi kita yang penting diberikan kesehatan sama Allah, biar kita selalu bersyukur apa yang diberikan nikmat dari Allah, harus kita syukuri ya. Ucapkan terima kasih yang sudah mau mampir di channel saya. Semoga saudara-saudaraku diberikan kesehatan, badan, keluarganya semua diberikan kemudahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dunia dan akhirat. Kita akan berziarah ke makam para wali. Mungkin nanti
para ada yang tanya tadi gimana itu ceritanya Sunan mana itu Sunan Ngerang, Malengkopo. Kalau Sunan Ngerang dan Malengkopo itu adalah wilayah Jepara ya teman-teman. Itu cerita wilayah Jepara. Jadi dulu itu Mbah Sunan Ngerang itu mempunyai putri yang bernama Dewi Noyorono kan gitu. Suaranya kurang maksimal. Gimana? Masih kurang keras. Sudah kedengeran belum? Sudah kedengeran ya? Sudah jelas belum suaranya teman-teman? Dari Dewi Noyorono itu ceritanya tuh. Dewi Noyorono itu diperistri sama Raden Umar Said alias Sunan Muria gitu loh ceritanya. Karena dulu di daerah wilayah Jepara itu ada bupati yang sangat dolim lah ini waktu itu ya. Orangnya sakti, mandraguna, jadi dia tidak bisa dikalahkan. Dan akhirnya waktu itu Mbah Sunan Ngerang itu mempunyai murid yang namanya Malengkopo gitu kan. Dan Maleng Kendiri namanya itu. Puri. Ini mau ke daerah Jawa Timur. Jadi setelah itu namanya Adipati Patawara itu ceritanya. Adipati Patawara itu orang yang sangat sakti di wilayah Jepara. Akhirnya dia dikalahkan oleh Malengkopo. Pada waktu itu Malengkopo tuh ditanya sama Mbah Sunan Ngerang, kamu milih tanah, kerajaan atau putri kan gitu. Karena waktu itu dia memilih tanah, ya itulah dikasih kerajaan di wilayah Jepara gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi masa nggak kedengeran suaranya? Sudah maksimal loh ini, sudah pol ini volumenya teman-teman. Jadi di wilayah Jepara itu akhirnya ya mungkin karena ini cerita singkatnya, karena keras serakahan dari Malengkopo, akhirnya dia mencuri Dewi Noyorono. Padahal Dewi Noyorono itu udah diperistri sama Mbah Sunan Muria gitu kan. Nah, makanya waktu itu dicuri karena Mbah Sunan Ngerang itu mempunyai banyak murid seperti Mbah Sunan Kudus itu muridnya dan yang lainnya itu kan, akhirnya mau mengembalikan Dewi Noyorono itu berperanglah itu Sunan Kudus sama Malengkopo dan Maleng Kendiri. Tapi pada akhirnya kalah dia. Jadi dia berperang itu kalah. Setelah itu Mbah Sunan Muria hadir di situ, datang. Tapi Mbah Sunan Ngerang itu ngomong, kamu ini nggak pernah saya wejang ilmu apa-apa, sedangkan Sunan Kudus Raden Jakfar Sotik aja kalahan gitu. Tapi karena keyakinan dan dia khidmat sama gurunya, jadi ya saya ini bagaimanapun muridnya Mbah Sunan Ngerang dan itu istri saya kan gitu, karena anak menantunya. Karena saya ini yakin dengan kemampuan guru dan saya khidmat sama guru, ya akhirnya ilmunya Mbah Sunan Ngerang tuh masuk dengan sendirinya gitu. Itu ceritanya gitu kan, cerita ini. Ya itulah orang yang khidmat dengan guru, nurut sama guru, ya akhirnya
ilmu-ilmunya Mbah Sunan Ngerang ini masuk dengan sendirinya pada Mbah Sunan Muria. Akhirnya itulah terjadinya antara Jepara, di situ ada Pulau Mondoliko, dan Jepara itu akhirnya kan terbelah. Itulah ceritanya di garis, karena waktu itu mau apa, dia dikejar-kejar sama Malengkopo itu. Malengkopo itu muridnya Lodang Datuk di Pulau Seprapat di daerah Juwana Pati gitu. Itu teman-teman, ceritanya seperti itu. Akhirnya dulu Jepara sama Pulau Mondoliko itu tidak berpisah karena digaris sama Mbah Sunan Murio pakai kerisnya dulu, katanya keris guling Murio itu ceritanya. Nah dari situ akhirnya terpisah antara Jepara daerah Beteng itu loh, Beteng, ada Beteng Portugis itu masih sekarang, sampai sekarang masih belum kedengeran. Waduh, sudah pol ini suaranya. Jadi udah kedengeran ini. Nah, di situ akhirnya Malengkopo dan Maleng Kendiri membuat belik apa sumur gitu, wis kayaknya kayak bangsa sumur kecil lah gitu ya zaman dulu, karena orang-orang udah sama-sama mempunyai kesaktian, namanya belik Selo Penata gitu. Itu ceritanya gitu. Makanya sekarang diyakini kadang-kadang orang mengambil air itu tuh untuk ada keramatnya apa, itu yang mereka yang meyakini, tapi semua itu adalah Allah lah yang berkehendak kan gitu, bukan itu kan cuman sejarah kan gitu. Makanya di situ juga ada belik Metawar, itu konon katanya kalau ada orang-orang yang ibaratnya kena sakit yang tidak wajar, yang kena itu diambilkan air dari belik Metawar. Di situ ada namanya desa yang namanya Desa Metawar, dan ada sumur ya boleh dikatakan namanya belik Metawar sih. Itu diambilkan air situ untuk mandi, untuk apa itu, insya Allah katanya sembuh gitu kan. Kalau orang yang kena penyakit yang tidak wajar, intinya diganggu orang, benar-benar kalau ada orang itu dari diambilkan air dari belik Metawar itu, katanya kalau ngambil dari situ misalnya lewat Tayu, berarti harus berputar ke Sambung Oyot, jadi jangan sampai balik ngulang lagi. Itu ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi mitos-mitos itu tuh masih banyak yang diyakini orang-orang sekarang. Tuh saudara-saudaraku, jadi cuman kebenaran adalah milik Allah. Gimana suaranya teman-temanku? Sudah ada suaranya belum? Makanya nanti kalau udah sampai di lokasi tempat saya berziarah, karena ini banyak tujuannya yang mau dituju. Mudah-mudahan doanya teman-teman saya selamat sampai tujuan, sampai kembali, dan video-video ini ada manfaatnya, bisa sebagai pembelajaran, karena kita berjalan sambil menelusuri sejarah-sejarah para wali, para sesepuh-sesepuh kita, para leluhur kita. Gaspol Kang Adi, jangan pakai rem, nabrak dong kalau nggak pakai rem, nah, gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kadang rem kadang enggak gitu kan ya teman-teman. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga saudara-saudaraku selalu sehat walafiat. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sujud, selalu bersyukur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus disyukuri, yang berupa kesehatan. Tuh, jaga hatinya, jangan suudzon sama orang lain, harus selalu berkusnudon, berprasangka baik sama orang lain gitu kan. Jangan pernah benci sama orang lain, jangan kotori hati kita dengan iri, dengki, ujub, takabur, sombong gitu. Karena Allah tidak suka orang-orang yang mempunyai hati yang mempunyai kedengkian gitu kan. Jadi karena kebencian hati hanyalah akan membuat hati kita gelap. Nyonyoh aja hadir Mas Adi, semoga diparingi kesehatan. Amin, terima kasih Nyonyoh. Dari mana Nyonyoh? Dewi Setiasih. Amin, insya Allah Mas Adi, kita saling mendoakan. Terima kasih ya, kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu berdoa. Makanya kadang kita setiap sholat kita kadang disuruh saling mendoakan kan gitu. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan kita saling mendoakan dimanapun saudara-saudaraku berada. Ya insya Allah kita selalu saling mendoakan gitu kan. Saya selalu bersyukur walaupun kita nggak saling kenal, tapi kita bisa menyapa lewat udara gitu. Tuh teman-teman. Jadi kita harus saling menjaga tali silaturahim walaupun kita tidak pernah bertemu muka kita, tapi kita menyapa lewat udara. Yang penting kita sama-sama baik kan, harus kita syukuri karena semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Tuh. Pokoknya ikuti terus perjalanan saya nanti. Nantikan posisi di mana saya nanti pasti akan ada kabarnya kan gitu saudara-saudara. Ini tadi berdiri dulu numpang ngecas power bank sama minum es gitu. Posisi hujan nggak di situ teman-teman? Posisinya hujan apa enggak? Kalau di sini terang benderang. Wah, itu suara musik ya, larangan ini katanya. Nggak boleh. Losari terang. Oh, di Losari terang. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي.